Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan pembelajaran dari tema 2 ini. Kalau kemarin kita belajar pembelajaran 1 di tema 2 subtema 1, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 2 dan 3. Bapak bikin video ini untuk anak-anak yang tadi tidak ikut Zoom, tidak ikut Google Meeting. Jadi Bapak buatkan video ini agar anak-anak bisa juga tetap menyimak penjelasan dari Bapak. Oke. Langsung saja Bapak mulai. Yang pertama adalah kita belajar tinggi rendah, nada, dan tempo. Kita belajar tentang nada. Nada adalah bunyi yang memiliki getaran teratur. Jadi contohnya seperti kita saat bukan menyanyikan ya, tapi ya menyanyikan nada do re mi fa sol la si do ya contohnya. Contohnya akan Bapak berikan contoh. Do re mi fa sol la si do. Nah, itu contoh bunyi yang memiliki getaran teratur atau biasa kita sebut dengan nada. Dalam nada terdapat nada yang tinggi dan nada yang rendah. Ada juga nanti nada yang sedang, akan Bapak berikan gambarannya. Jadi ada nada tinggi, kemudian ada nada rendah. Nah, tinggi rendah nada atau biasa kita sebut dengan pitch itu ditentukan oleh besar kecilnya frekuensi nada. Nah, oke. Sekarang coba perhatikan nada yang dilambangkan dengan not angka berikut. Yang pertama, not angka dengan tanda titik di bawah itu maka nada dinyanyikan dengan nada rendah, dengan suara rendah. Contohnya do re mi fa sol la si, gitu. Dan ciri-cirinya adalah not angkanya itu diberikan tanda titik di bawahnya. Itu berarti nadanya merupakan nada rendah. Kemudian yang selanjutnya, not angka tanpa tanda titik, maka nada dinyanyikan dengan nada sedang. Jadi kalau cuma not angka tanpa ada tanda titiknya di atas maupun di bawah, itu berarti nada dinyanyikan dengan sedang. Kemudian not angka dengan tanda titik di atas, maka nada dinyanyikan dengan nada tinggi. Maksudnya not angkanya itu ada titik, ciri-cirinya itu berarti nada tinggi. Ya. Nah, selanjutnya Bapak akan jelaskan, anak-anak nanti juga bisa lihat di LKS halaman 10. Itu juga nanti ada not balok, contohnya not balok, dan juga ada melodi mendatar, melodi turun, dan melodi naik. Melodi mendatar itu contohnya kayak do 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 do. Jadi hanya satu nada yang dinyanyikan. Re 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 re, mi 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 mi, fa 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 fa. Nah, itu contoh melodi mendatar. Kemudian contoh melodi turun itu contohnya kayak dari nada tinggi ke nada rendah. Itu artinya melodi turun. Nah, contohnya do si la sol fa mi re do. Itu contoh melodi turun. Kemudian contoh melodi naik. Melodi naik itu berarti dari nada rendah ke nada tinggi. Contohnya do re mi fa sol la si do. Nah, itu contoh untuk melodi naik. Kemudian kita lanjutkan pembelajarannya, yaitu tinggi rendah nada dan tempo itu seperti bisa kita baca di LKS juga. Ada contoh not angka dalam lagu Menanam Jagung. Nah, cara membacanya itu panjang pendeknya nada ditandai seperti berikut. Kalau misal tulisannya cuma 1, 2, itu berarti nada 1 dan 2 masing-masing setengah ketukan. Terus kalau cuma ini 1,
Nah, Bapak kasih biar agak jelas. 1 ini berarti 1 ketukan. Kalau 2 ketukan berarti ini contohnya 2, terus ini ada titik 1 kecil ini di sini. Itu 2 ketukan. 3 ketukan. Contohnya 3, terus ada titik 3 di belakangnya. Itu 3 ketukan. Dan yang selanjutnya 1.2 itu berarti nada 1,5 ketukan dan nada 2,5 ketukan. Nah, itu cara membaca not angka. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke mata pelajaran PPKN, yaitu hak dan kewajiban dalam menjaga sumber daya. Di sini kita akan belajar hak dan kewajiban dalam menjaga sumber daya air dan sumber daya listrik. Ya. Air termasuk sumber energi penting bagi manusia. Setiap hari kita butuh air untuk memenuhi kebutuhan seperti minum, memasak, mandi, mencuci, bahkan bisa digunakan untuk pembangkit listrik bertenaga air. Karena begitu banyaknya manfaat dari air, maka sangat perlu sekali bagi kita untuk melaksanakan kewajiban menjaga ketersediaan air dengan dimanfaatkan secara bijak. Nah, berikut ini akan Bapak jelaskan kewajiban dan hak kita dalam menjaga sumber daya air. Yang pertama itu mematikan keran air jika sudah tidak digunakan, kemudian menanam tumbuhan di lingkungan sekitar, terlebih lagi di daerah lereng gunung, karena di sana itu akan jadi tempat resapan air yang nantinya kalau misal musim kemarau bisa menjadi cadangan air, kemudian juga bisa menahan longsor di daerah lereng gunung. Kemudian menggunakan air sesuai kebutuhan dan juga membersihkan sungai dari sampah. Ini juga perlu kita lakukan, wajib kita lakukan karena bisa menghindarkan kita dari banjir seperti itu. Itu kewajiban manusia terhadap sumber daya air. Kemudian hak kita yaitu mendapatkan air bersih dan sehat, karena tentunya dengan air bersih dan sehat kita akan bisa hidup dengan hidup lancar, kegiatan kita juga lancar dan terhindar dari sakit. Kemudian mendapatkan aliran air yang lancar, kemudian terhindar dari pencemaran air. Itu adalah hak kita terhadap sumber daya air. Nah, yang selanjutnya yaitu melaksanakan hak dan kewajiban dalam menggunakan energi listrik. Listrik termasuk sumber energi manusia yang membantu dalam kehidupan sehari-hari. Adanya listrik bisa membantu kita untuk menyalakan lampu, menonton TV, mendengarkan radio, dan lain-lain. Sekarang perhatikan ilustrasi berikut ini. Ya, gambar yang pertama itu ada satu keluarga yang sedang berbarengan nonton televisi. Sedangkan gambar yang kedua itu ada satu anak laki-laki yang sedang sibuk bermain game, ya kan? Tapi di sekelilingnya itu dia juga menghidupkan radio, menghidupkan kipas angin, menghidupkan televisi, menghidupkan lampu, menghidupkan air juga, padahal masih siang hari. Nah, dari hal tersebut itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa alangkah baiknya kita meniru contoh yang pertama, karena itu baik untuk menghemat sumber energi ya. Jadi digunakan seperlunya saja, jangan sampai seperti yang gambar nomor 2 semuanya dihidupkan, nanti boros, bayar listrik juga mahal, bayar biaya air juga mahal, dan juga berbahaya untuk lingkungan sekitar kita. Jadi lebih baik seperti gambar yang awal, kita nonton TV bersama, sama-sama dapat hiburannya juga dan lebih hemat listrik seperti itu. Berikut kewajiban dalam menghemat penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, mematikan peralatan listrik jika sudah tidak digunakan.
Kemudian saat siang hari atau saat sedang tidur, mematikan lampu. Tuh. Kemudian memilih peralatan listrik yang hemat energi. Itu adalah kewajiban kita dalam menggunakan energi listrik. Dan haknya nanti anak-anak bisa baca, hak menggunakan energi listrik. Anak-anak bisa baca di halaman 20. Ya. Halaman 20 itu haknya terdapat mendapatkan kelancaran aliran listrik, kemudian menghemat biaya pembayaran listrik, dan bisa menggunakan listrik untuk kegiatan sehari-hari secara lancar. Itu adalah hak kita dalam menggunakan energi listrik. Nah, kita lanjutkan ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang teks petunjuk. Belajar tentang cara menemukan informasi dalam teks petunjuk. Ya. Teks petunjuk. Bentar. Menemukan informasi dalam teks petunjuk. Nah, apa toh itu yang namanya teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang memuat langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Bisa dilihat di gambar ini ya. Ini dalam bahasa Inggris ini. Ini adalah teks petunjuk cara mencuci baju dengan menggunakan pemutih pakaian. Oh, bukan pemutih pakaian, tapi apa namanya, EcoBall. Nah, itu caranya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, tujuan dibuatnya tadi sudah Bapak jelaskan, agar kita pembaca bisa mempraktekkan petunjuk yang sudah ditulis itu. Jadi kita nanti bisa mempraktekkan seperti dalam tulisan. Tujuannya teks petunjuk. Di LKS anak-anak bisa lihat di halaman 16 tentang membuat parasut mainan dari plastik. Itu nanti anak-anak bisa baca agar nanti anak-anak bisa lebih memahami apa yang dimaksud teks petunjuk. Nah, berikut ini ciri-ciri teks petunjuk. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah untuk melaksanakan teks petunjuk. Yang kedua, terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan. Ketiga, menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan. Yang keempat, menggunakan kalimat perintah untuk melaksanakan teks petunjuk. Yang keempat, harusnya terdapat aturan untuk melakukan sesuatu ya. Jadi itu salah teks. Yang keempat, terdapat aturan untuk melakukan sesuatu. Yang kelima itu kemudian menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan acara. Anak-anak bisa melihatnya lebih jelas nanti di LKS halaman 16 tentang ciri-ciri teks petunjuk. Oke. Terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Bila ada kesalahan maupun kekurangan dari yang Bapak jelaskan, Bapak mohon maaf. Untuk tugas sudah Bapak jelaskan di grup ya, sehingga anak-anak bisa belajar. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.